Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena puja bakti online pada pagi hari ini akan segera dimulai. Adapun tata cara puja bakti secara online hari ini, pertama, diawali dengan cetana atau niat baik dan motivasi yang benar untuk melakukan puja. Selanjutnya, sebelum melakukan puja, seyogyanya membersihkan jasmani, berpakaian rapi dan bersih sesuai kaidah puja. Puja bisa dilakukan di altar jika ada atau di ruangan yang rapi dan bersih. Persiapkan buku parita sebagai panduan. Ikuti rangkaian puja bakti dengan keyakinan, kesungguhan, ketulusan, dan pengertian yang benar. Bersikap baik sesuai rangkaian puja selama puja bakti secara online berlangsung. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam rangka memperingati peringatan Trisuci Waisak 2564 2020, Wihara Dharma Ratna akan mengadakan penyalaan 1000 pelita. Bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin berpartisipasi, itu bisa dengan cara berdana sebesar Rp100.000 per satu pelita. Dana yang diberikan bisa ditransfer melalui rekening BCA yang tertera pada poster berikut. Nah, untuk informasi pemesanan lebih lanjut, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menghubungi beberapa kontak yang tertera di poster berikut. Nah, selanjutnya, walaupun tahun ini kita merayakan perayaan Waisak di rumah, namun Bapak Ibu teman-teman sekalian juga bisa memeriahkannya di rumah dengan melakukan beberapa cara berikut. Jika sudah, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa memfoto dan mempostingnya di akun sosial media kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk men-tag di akun sosial Wihara Dharma Ratna. Itu ada di Instagram di @wihara-dharma-ratna, kemudian di Facebook ada di @wihara-dharma-ratna Tangerang. Karena foto yang menarik dan unik akan ditampilkan pada saat perayaan Waisak VDR berlangsung. Terima kasih. Bhikkhu Sangha memasuki Dhammasala. Wiwajantu Sabarogo Winasatu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari puja bakti pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa.
Buddhang Bhagavantang Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami Sanghang namami Yamamhaku mayang Bhagavantang saranang gata Yono Bhagavasata Yasaca mayang Bhagavato dhammang rocema Imehi sakarehi tang Bhagavantang Sasadhammang sasawaka sanghang Abhipujayama. Hendak mayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana makarang karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Hendak mayang sarana kamana padhang baknamase Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Handamayang Buddhanusatinayang karomase Itipiso Bhagawa arahang samma sambuddho Vicacarana sampanno sukhato lokavitu Anuttaro purisatam masarati Sattva
ตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติหันดะมายังธัมมานุสตินายังการุมาเส วะหาโต ภควตาธัมโมสันเดติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาปุวิญโยหิติหันดะมายังสังฆานุสตินายังการุมาเส สุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยตากิเนยโยอัญจลิการเนยโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติหันดะมายังสัจจคริยคตายโยบะนามาเส นัตถิเม สารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพตานาติเมสารนังอัญญังโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพตานาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพตาหันดามายังการณิยมิตตาสุตตังปะนามาเส การณิยมัต ตะกุสาเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจาสากโกอุจุจะสุหุจุจาสุวาโจจะสมุตุอนัตติมานีสันตุสกโกจะสุปโรจาอาปะกิจโจจะสาลาหุกาบุติสันตินตริโยจะนิปโกจาอัปปะคาปุกุเลสุอนันนุกิโตนาจักกุตังสัมมาจาริกินจิเยนะวิญโญปาเรอุปาวะเตโยงสุกิโนวาเกมิโนหนตุส
sape satta bhavantu sukhitata ye kecipana buddhati tasawatawarawa anavasesa tiga waye mahantawa majima saka anukatula titawaye ca adita ye cadure wasanti avidure Bhutawa sambhawe siwa sape satta bhavantu sukhitata naparo parang nikupeta nati manyeta kata cinang kanci piaro sana pati kasanya nya namanya satu kami ceya yata niyang putang ayusa eka puta manurake ewam pisamba bhutesu mana samba waye aparimanang metanca samba lokasming mana samba waye aparimanang ado cateriyanca asampatang awerang asampatang titancarang nisinowa sayanowa yavata savikatamido etang santing aditeya brahmametang viharang indamahu titenca anupakhamma silawadasanena sampano kame suvineyaketang nahi jatu kambaseyang punareti handa mayang brahma wihara paranang karumasi sukito homi nituko homi awero homi apyapaco homi aniko homi suki atanang parirarami sape satta sukita hontu awera hontu apyapaca hontu anika hontu suki atanang parirarantu sape satta duka pamucantu sape satta malada sampatito wikacantu sape satta kammasaka kammatayata kammayoni kammabandu kammapatisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayata bawisanti. Bawana dipimpin oleh Yang Mulia Biku Sangha.
hadirin atau ibu bapak yang sedang mengikuti puja bakti online ini. Untuk waktu selanjutnya, mari kita melatih batin atau pikiran kita melalui praktik meditasi. Seperti biasa, Anda bisa mempersiapkan sikap duduk yang nyaman, agar dapat menunjang latihan Anda sekalian. Duduklah dengan tenang, tegak, tetapi tidak tegang. Kedua tangan diletakkan di atas pangkuan, mata dipejamkan. Kemudian selanjutnya mari kita fokuskan pikiran kita untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Dalam meditasi ini, kita dianjurkan pertama-tama untuk mengembangkan pikiran cinta kasih kepada diri kita masing-masing, yaitu dengan cara menghilangkan segala bentuk pikiran-pikiran yang negatif, membenci pikiran-pikiran buruk lainnya, ingin menyakiti, perasaan marah, jengkel. Pikiran-pikiran yang seperti ini kita usahakan untuk tidak menguasai pikiran kita. Sehingga jika pikiran-pikiran tersebut bisa kita halau, bisa kita hilangkan, maka dengan demikian kita akan dapat mengembangkan pikiran yang baik, pikiran-pikiran cinta kasih kepada makhluk lain. Oleh karena kita tidak bisa memberikan sesuatu hal kepada orang lain atau makhluk lain kalau kita sendiri tidak memilikinya. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan cinta kasih ini, kita dianjurkan untuk memiliki cinta kasih terlebih dahulu. Sehingga ketika pikiran cinta kasih, pikiran-pikiran positif ini sudah kita kondisikan dalam pikiran, dalam batin, maka kemudian kita kembangkan, kita pancarkan kepada semua makhluk hidup. Singkatnya, dalam hati, dalam batin kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat berlatih, meditasi dilanjutkan.
Semoga semua makhluk berbahagia atas kebajikan-kebajikan yang telah mereka lakukan. Semoga pula berbahagia atas pancaran cinta kasih yang kita kembangkan. Meditasi kita akhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dhamma Sakaca oleh Yang Mulia Bhikkhu Adi Citto. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yathapi Pupara simha Kaira malagune bahu Ewang jatena makcena Katabang kusalang bahung. Bagaikan dari setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga. Demikian pula banyak kebajikan dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini. Sangha yang saya muliakan, Bante Abhaya Nandotera yang saya muliakan, tim multimedia Wihara Dhammaratna, serta Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Soti Hontu untuk kita semua. Pada kesempatan minggu ini, kita semua kembali mengikuti atau melaksanakan kebaktian secara online. Tentu ini karena situasi dan kondisi yang harusnya bisa berkumpul bersama namun terhalang oleh kondisi yang kurang mendukung, sehingga kita walaupun demikian tetap bisa melaksanakan puja bakti dengan bantuan teknologi sekarang. Dengan media kita bisa tetap berbuat baik, tetap bisa melaksanakan kebaktian. Memang ada hikmah, ada makna dari situasi saat ini, di mana dulu kita semua bisa berkumpul, bisa saling bertemu,
namun terhalang saat sekarang, terhalang oleh hal yang membuat kita seolah terpisah. Namun kita jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap persaudaraan kita perkuat, walaupun tidak bertemu secara langsung, melainkan bisa melalui media elektronik, bisa melalui sekarang misalnya lewat telekomunikasi, HP, WhatsApp segala macam. Nah, itulah yang bisa membantu kita saling tetap bisa berkomunikasi, saling menjalin hubungan, bisa saling sharing pengalaman, dan tentunya untuk memperkuat keakraban dan persaudaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan yaitu mengenai kepedulian di saat sulit. Mengalami kesulitan. Nah, disitulah ketika kita mengalami kesulitan, kita akan merasakan betapa sulitnya. Dari situlah kita mulai belajar. Ketika kita mengalami kesulitan, kita perlu namanya bantuan. Kita perlu yang namanya kepedulian dari orang lain. Sebagai contohnya, apabila kita sakit, berbaring di rumah sakit ataupun di rumah, kalau sudah sakit parah, sulit untuk bangun dan sebagainya, disitulah kita membutuhkan perhatian atau kepedulian dari orang lain. Apakah dari keluarga, dari sanak famili, apakah membantu kita ya minum obat dan sebagainya. Inilah menjadi perenungan untuk kita bahwa sejatinya kita sebagai manusia ada lemahnya, ada kelemahan. Kelemahan di saat kita susah. Demikian juga semua orang, bahkan semua makhluk. Di saat susah, di saat sulit, saat itulah kepedulian harus muncul, harus ada. Nah, inilah perenungan untuk kita. Jadi dalam kondisi sulit sekalipun, kita masih bisa peduli. Nah, bila yang mengalami kesulitan adalah orang lain, tentu kita yang tidak mengalami kesulitan bisa membantu mereka. Mengapa bisa muncul ingin membantu? Karena ada sifat batin yang kita sebut karuna atau belas kasihan. Juga ada metta, cinta kasih. Jika tidak ada karuna, tidak ada metta, seseorang bisa peduli, mungkin hanya sebatas ucapan, tapi dalam praktiknya, dalam tingkah perbuatannya, belum tentu akan dilakukan. Perbuatan peduli itulah yang bisa kita lihat melalui tindakan nyata. Seperti ya sekarang saat-saat ini kadang saya melihat apakah di media sosial ada yang membantu orang-orang yang kekurangan, apakah karena pekerjaannya terhenti
karena kesulitan ekonomi. Ada orang yang berniat baik mengumpulkan dana, membagi-bagikan sembako. Nah, inilah bentuk kepedulian. Di saat sulit kita perlu saling peduli. Kalau tidak, maka bisa dibayangkan banyak kesulitan yang bermunculan. Lebih sulit lagi. Kegiatan untuk memberikan sembako itu, untuk berdana, juga muncul dari kedermawanan atau caga. Bila orang tidak punya dermawan, sifat untuk memberi, dia tidak akan bisa membantu yang lain. Walaupun ada kepedulian, tapi sulit bagi dia untuk melaksanakannya. Di samping itu, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, kepedulian harus kita sikapi dengan kebijaksanaan. Kalau tanpa kebijaksanaan, nanti kepedulian kita bisa memunculkan ego. Saya kan sudah peduli, saya sudah berbuat baik untuk dia. Kok balasannya tidak demikian, tidak baik? Nah, ada sifat menuntut untuk dipeduli. Ini yang harus kita waspadai. Bentuk untuk dipeduli atau menuntut untuk dipeduli itu adalah manifestasi perwujudan dari kotoran batin, yaitu ego. Ketika kita berbuat baik apa saja, baik melalui berdana atau kegiatan sosial lainnya, ingat, walaupun kita tidak diapresiasi, walaupun nama kita tidak disebut, jika ada muncul batin yang menagih, itu harus diwaspadai. Kita harus ingat, menolong itu adalah suatu kebajikan, tapi jangan sampai menuntut harus dapat balasan, harus dimengerti. Kita lakukan aja tulus hati, sepenuh hati, dengan dasar pengertian benar bahwa kita membantu adalah praktik untuk mengurangi keserakahan kita, mengurangi kekikiran kita, mengurangi sifat-sifat batin yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa melakukan kebaikan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Kemudian dalam hal kesulitan, banyak yang bisa kita nilai. Kesulitan bisa dari faktor ekonomi, sulit dalam hal ekonomi, sulit dalam hal usaha misalnya, atau dalam hubungan keluarga, atau dalam kesehatan, bisa juga mengalami hal-hal yang sulit, tidak mudah. Contohnya, bila kita sendiri sakit dan teman kita ada yang juga sakit, nah, bagaimana peduli itu kita munculkan? Bagaimana sikap kita jika seperti itu? Walaupun kita tidak bisa berbuat melalui tindakan, paling tidak kita masih punya sikap peduli yang kita kembangkan dari pikiran. Yaitu apa? Kita mengharapkan semoga teman kita yang sulit tersebut atau yang mengalami sakit tersebut segera sakitnya sembuh, segera sehat kembali. Ini praktik kepedulian yang muncul dari pikiran. Ini ibarat kita sudah sesulit itu, tak bisa lagi berbuat apa-apa. Kembangkanlah kepedulian melalui pikiran. Kemudian bisa kita renungkan. Menurut saya mungkin cocok dengan tema kesulitan. Dia dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, di mana ada 4 jenis manusia dijelaskan, yaitu dari gelap menuju gelap, dari gelap menuju terang, dari terang menuju gelap.
dan dari terang menuju terang. Nah, ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena gelap ini bisa kita umpamakan seperti kesulitan. Banyak berita bahwa ketika terjadi krisis kesulitan, biasanya ketika orang sudah pemikirannya kacau, maka bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam sutta ini dijelaskan bahwa apa yang disebut gelap. Gelap ini seperti orang yang terlahir di keluarga yang miskin, di tempat yang kumuh. Apakah dia sakit-sakitan, cacat fisik dan sebagainya. Namun ia tidak melakukan kebajikan. Ia melanggar, kalau Buddhis melanggar sila, ya, tidak bermoral, seperti membunuh makhluk hidup, apakah untuk dijual atau untuk dimakan. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang mencuri dan melakukan kriminal lainnya. Maka akibatnya apa? Setelah kematian dia terlahir di alam yang tidak baik atau alam apa ya. Nah, ini disebut dari gelap menuju gelap. Ibarat kata orang yang sulit sekali mengalami kesulitan sana sini, tapi cara yang dilakukannya itu merugikan orang lain. Karena apa? Ingin supaya dia atau lebih mementingkan diri sendiri, lebih peduli pada dirinya sendiri, sehingga mengorbankan, mencelakakan orang lain, sehingga ia menderita tidak hanya pada kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Dan selanjutnya dari gelap menuju terang, yaitu dia terlahir sulit, terlahir di tempat yang mungkin kumuh, miskin, dan berpenyakitan atau cacat. Namun ia melakukan kebajikan, praktik sila. Dia tidak melakukan kriminal, tidak membunuh, tidak merampok, tidak mencuri, dan melakukan kebajikan. Dia tidak melakukan hal-hal buruk. Karena demikian, perbuatan baiknya itulah mengkondisikan ia terlahir kembali di alam yang baik, di alam yang bahagia. Nah, ini disebut orang yang dengan kualitas gelap menuju terang. Ibarat kata, ia sangat sulit mengalami kesulitan, namun dia bisa menghadapinya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dia bisa terlahir di alam bahagia. Dan selanjutnya dari terang menuju gelap. Nah, ini fenomena yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau orang sulit, bisalah kita mengerti, oh, kena sulit, dia melakukan hal-hal buruk dan sebagainya. Tapi ini orang yang tidak sulit, tidak mengalami kesulitan, melainkan dia kaya raya, tampan, sehat jasmaninya, tidak cacat fisik, rupawan. Namun apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan kebajikan. Dia tidak melaksanakan sila. Sering melakukan tindakan yang tidak baik. Apakah menipu, apakah dia mencuri dan sebagainya, merampok, mengkonsumsi obat-obatan, sampai uangnya habis, sampai keluarganya juga berantakan, dan dari mabuk-mabukan itu sampai membunuh. Nah, ini fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bisa kita saksikan, apakah di berita dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang kita anggap mampu, mapan, jika tidak mengerti tentang kebajikan, tidak mengerti tentang dhamma, bisa melakukan tindakan yang tidak baik, bisa melakukan hal-hal buruk. Akhirnya apa? Setelah kematian, ia terlahir di alam apaya, alam yang tidak menguntungkan. Nah, tentu jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Lalu yang keempat yaitu dari terang menuju terang. Ini ideal sekali. Kenapa? Karena kita sering berpikiran,
oh orang sudah kaya, mapan, pastilah dia bisa berbuat banyak kebajikan. Nah, ternyata belum tentu, karena tadi kondisi yang ketiga, orang kaya, orang yang kita anggap mapan, sukses pun belum tentu bisa melakukan kebajikan. Malahan yang dia lakukan adalah tindakan yang tidak baik. Nah, kualitas keempat ini sangat baik sekali. Karena di samping dia kaya raya, mapan, tampan, sehat, dia melakukan kebajikan. Kebajikan yang dilakukan melalui jasmani, tubuh jasmani, ucapan maupun pikiran selaras sesuai dengan dhamma. Melaksanakan sila, melaksanakan sila uposatha, hari uposatha, melaksanakan atasila, tidak sombong, dermawan. Dari kebajikan-kebajikan inilah yang mengkondisikan dia. Setelah dia bahagia dalam kehidupan ini, nah, setelah meninggal terlahir di alam bahagia, di alam surga. Dari 4 poin ini bisa kita lihat, dari orang yang sulit sekalipun, jika mau, jika bertekad dalam batin melaksanakan kebajikan, melakukan kebajikan, bisa mengkondisikan kehidupannya lebih baik. Dan orang yang mapan pun, yang sudah mampu berkecukupan, yang kaya raya, sukses, tampan, sehat segala dan sebagainya, pun bisa melakukan kebajikan. Kebajikanlah sebagai penopang setiap makhluk hidup. Nah, makanya sesuai ayat Dhammapada 53 tadi, diibaratkan dari setumpuk bunga, diibaratkan dari setumpuk bunga itu dapat dibuat rangkaian bunga atau karangan bunga. Demikianlah dalam kehidupan kita ini banyak kebajikan yang bisa kita lakukan oleh manusia, ya, kita bisa lakukan. Nah, dari poin inilah yang harus kita renungkan. Jika memang kita mengalami kesulitan, harus merenung, apakah kesulitan kita ini sudah paling sulit? Bila kita mengalami kesulitan, fokus kita jangan hanya pada kesulitan itu saja, melainkan solusi atau jalan keluar apa yang harus kita ambil. Sebagai contoh, andai kata ada seorang atau sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaannya tertunda misalnya karena masalah sekarang, kondisi sulit. Nah, tidak punya pekerjaan, tabungan juga sudah sekian, tinggal sedikit. Ingat, jangan langsung mengambil jalan yang tidak baik. Ingat ya, kita masih bisa minta bantuan. Kita jangan merasa malu ketika meminta bantuan. Kalau memang kita dalam keadaan sulit kepada keluarga, kalaupun keluarga kita tidak mau menolong, tidak mau membantu, nah kita bisa minta bantuan pada teman, pada kalyana mitra, atau kepada Pak RT, ya, misalnya di komplek. Kasih tahu gitu, kita mengalami kesulitan, apakah ada bantuan atau jalan keluar, sehingga apa? Menghindari kita melakukan hal-hal yang buruk, menghindari orang melakukan hal yang buruk. Nah, inilah yang penting. Lantas ketika sudah dibantu, ketika masalah sudah selesai, suatu saat kita harus ingat balas budi. Jangan melupakan kebajikan orang lain yang sudah membantu kita dalam hal sulit. Seperti kasus cerita ketika ada orang meminjam uang. Nah, ketika meminjam uang, lalu ya buka usaha dan usahanya sukses. Jangan sampai lupa pada orang yang membantu, yang ketika sulit meminjamkan uang tersebut. Nah, kalau bisa kunjungi, silaturahmi, ucapkan terima kasih. Nah, itulah harus kita ingat budi baik. Atau malahan kita bisa ikut membantu mereka yang mengalami kesulitan. Nah, jadi bisa kita lihat kesulitan yang dialami oleh diri sendiri, oleh keluarga kita sendiri, maupun kesulitan dalam masyarakat atau orang lain dalam hal sosial ataupun lingkungan. Kita jangan hanya peduli pada kesulitan diri sendiri, tetapi harus juga pada yang lain, misalnya pada lingkungan.
kita harus peduli juga pada lingkungan. Jangan sampai kita ikut merusak lingkungan. Contohnya, sekarang dalam kondisi apakah pemanasan global, kurangnya pepohonan, kita juga harus ikut menanam pohon. Apakah di pekalang rumah, di area-area rumah, tanamlah pohon-pohon, bunga-bunga. Nah, walaupun bunga itu tidak bisa kita makan, tetapi makhluk-makhluk hidup lain seperti kumbang, kupu-kupu, mereka bisa menikmati madu dari bunga tersebut. Nah, inilah bentuk kepedulian kita pada lingkungan hidup. Nah, kemudian kita juga harus ingat, ketika sampah-sampah jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa kita harus memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang, yang mana menjadi pupuk organik. Nah, inilah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau bukan kita semua yang ikut peduli, siapa lagi? Nanti setiap orang akan tidak peduli. Akhirnya apa? Sampah, limbah di mana-mana. Yang ujung-ujungnya kita juga sebagai manusia yang mendapatkan efek samping akibat dari tingkah laku kita juga. Lalu bagaimana dengan orang lain? Orang lain tidak peduli. Nah, kita jangan mengikuti sikap tidak baik seperti itu. Melainkan kita sebagai umat Buddha, sebagai umat Buddhis yang lebih banyak mengerti Dhamma atau sudah belajar Dhamma, praktikkanlah, ikutilah hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, apakah di dalam Parita Suci maupun dalam kitab suci agama Buddha. Nah, jadi kalau cerita-cerita mengenai kepedulian itu dalam Dhammapada Atthakatha ada cerita. Itu juga sangat menarik. Nah, seperti salah satu ceritanya Anathapindika, ya, hartawan, dermawan. Dia kaya raya, tapi dia dermawan. Dia membantu masyarakat miskin atau para pengemis, memberikan makanan, dan ia juga mendanakan wihara. Sampai suatu saat ia mengalami kesulitan ekonomi. Nah, walaupun dia mengalami kesulitan ekonomi tersebut, niat dia untuk peduli pada kebajikan, untuk membantu itu tidak mengurangi, tidak berkurang. Melainkan dia masih bisa semangat untuk melakukan kebajikan. Nah, jadi inilah yang perlu kita renungkan. Kembali lagi kepada tema peduli di saat sulit. Mungkinkah? Nah, jawabannya adalah mungkin. Bisa kita peduli dalam kondisi sulit. Tetapi apakah mampu untuk melaksanakannya? Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali. Kalau memang masih kemungkinannya untuk dilakukan, kita harus berusaha, berjuang untuk melakukannya. Jadi praktik kepedulian itu salah satu dari perbuatan kebajikan. Nah, ibarat tadi, kita bisa melakukan banyak kebajikan dalam kehidupan ini. Salah satunya melalui kepedulian. Dari kepedulian kita kumpulkan banyak kebajikan, menolong mereka yang perlu ditolong, menolong orang yang kesulitan. Dari situlah kebajikan kita kumpulkan. Tentunya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan harapan orang yang kita tolong itu betul-betul bisa terbebas dari kesulitannya demi kebahagiaan mereka. Nah, dari hal itu pula kita menjadi bahagia karena kita sudah memiliki arti, kita sudah berarti, memiliki kehidupan yang baik. Karena apa? Kita tidak merugikan orang lain. Kita senantiasa bisa bergembira karena merenungkan kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, dalam kondisi situasi seperti ini, Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menggunakan waktunya untuk merenungkan sifat-sifat dari Sang Buddha, Dhamma maupun Sangha, maupun dari Manggala Sutta, bisa dipraktikkan, terutama kepada sanak famili, kepada orang tua, bisa praktik untuk lebih menghormati orang tua, melayani mereka, nah, menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi orang tua,
kepada saudara-saudara yang lebih tua. Kita praktik untuk menghormati yang lebih tua. Dikatakan menghormat kepada yang patut dihormat itulah berkah utama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, berkah itu melimpah. Tinggal kita sendiri yang mau melakukannya atau tidak. Atau ketika kita melakukan kebajikan, kita itu sudah mendapatkan berkah. Nah, berkah itulah nanti akan berbuah kebajikan yang lain. Nah, jadi demikian Dhamma Desana yang saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun sulit, tetap harus kita semangat. Semangat karena kesulitan apapun akan terkondisi, akan berubah, akan mengalami perubahan dan akhirnya juga bisa berakhir. Maksudnya ujungnya akan berakhir. Karena segala sesuatu yang terkondisi itu tidaklah kekal. Nah, kita harus tetap berusaha melakukan kebajikan, tetap berkeyakinan, dan semoga kita semua maju dalam Dhamma. Ya, baik. Sebelumnya terimalah salam dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu tadi telah kita dengar Dhammasakaca dari Yang Mulia Biku Adi Cito. Baik, Bante, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan, saya akan bacakan beberapa. Bante, tadi mungkin saya ingin sedikit mengulas tentang kepedulian kita terhadap sesama, Bante ya. Tadi Bante juga sempat menyinggung di dalam kondisi pandemi ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan. Tidak sedikit juga masyarakat yang ingin membantu kepada sesama. Namun Bante, cara membantunya itu terkadang sedikit apa ya, bisa dibilang menyinggung ya. Maksudnya contohnya seperti ini, Bante. Ketika kita memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi tidak, maksudnya harus dengan berfoto dulu gitu, Bante. Maksudnya difoto dulu, entah itu nanti mungkin diposting di sosial media mereka atau untuk konten mungkin YouTube atau apa. Terkadang kan kita tidak mengetahui bahwa yang diberikan itu merasa tersinggung atau tidak. Menurut Bante, cara seperti ini apakah benar, Bante? Ya, jadi walaupun kita niat baik untuk melakukan kebajikan seperti berdana makanan tadi ya, harus dengan kebijaksanaan. Kita juga harus melihat kondisi. Ketika kita memberikan dana makanan, memang tujuan kita adalah berbuat baik. Cuman kadang kita ingin pembuktian. Kenapa? Karena yang memberikan dana itu kan tidak satu orang, dua orang, tapi banyak orang. Nah, kepercayaan inilah yang kita jaga. Jadi kita membuat bukti dari foto itu sebagai sudah kita laksanakan. Istilahnya kita dititip berbuat baik gitu. Nah, amanah istilahnya kan. Inilah yang kita tunjukkan bahwa kita sudah melakukannya. Kalaupun memang kita takut tersinggung ketika foto, nah kita bisa foto dengan cara yang sopan. Seperti ketika sudah diserahkan, atau kita foto bersama saja sudah cukup. Atau beberapa foto saja yang sebagai bukti, itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Atau yang penting kita sudah tahu, saya sudah menyerahkan makanannya, saya sudah menyerahkan dananya. Tidak digelapkan. Jadi kita sendiri yang tahu. Nah, atau pula kita ingin membuat seperti istilahnya kupon ya, kita foto aja kuponnya atau dikasih tanda tangan, ya sudah cukup. Nah, kalau emang
ingin mengurangi takut tersinggung seperti yang tadi dikatakan. Ya. Jadi harus bijaksana. Tujuannya yang penting, dana yang kita kumpulkan itu tujuannya untuk didanakan. Ya. Sasarannya harus tepat sesuai. Dan ketika sudah sampai pada pihak yang kita anggap layak menerimanya, ya, itu berarti tugas kita sudah selesai. Jadi selebihnya apakah nanti kita dinilai bagaimana, itu sudah konsekuensi kita sendiri. Nah seperti itu kira-kira ya harus kita pahami gitu. Artinya ada cara yang lebih sopan untuk tidak sampai menyinggung ke penerima bantuan ya Bante ya. Baik, selanjutnya Bante, pertanyaan pertama datang dari Evi Herawati. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi orang yang bersalah kepada kita agar dia menyadari, bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi Bante? Ya. Seperti apa? Ini tanggapan kita terhadap orang tersebut ya. Jadi untuk saudara Evi, memang dalam kehidupan kita tidak mungkin kita bertemu dengan hal-hal yang baik saja atau kondisi yang baik saja. Terkadang kita ingin menasihati orang lain yang berbuat salah ya, supaya dia tahu kalau perbuatan dia itu salah. Memang, misalnya anggaplah kita sendiri menjadi korban. Apakah karena gosip atau fitnah. Nah, lalu kita ingin memberitahu orang yang berbuat demikian bahwa dia tuh tidak baik seperti itu, bahwa dia itu salah. Nah, ingin menyadarinya. Niat kita ingin menyadari orang yang salah itu emang sangat baik. Tetapi harus lihat situasinya bagaimana. Ketika masih emosi, suasana tidak mendukung, kita jangan langsung pada saat itu langsung mengatakan di depannya, apalagi di depan banyak orang, akan memunculkan kesinggungan lebih besar. Nah, carilah waktu atau suasana yang lebih bersahabat. Nah, bisa dengan menjelaskan hal-hal yang baik-baik atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarahkan sedikit. Oh, dia bisa menjawab sendiri, ya dia bisa sadar sendiri. Bagaimana menurut saudari misalnya atau teman, kalau ada seseorang mengatakan kita yang tidak baik, sebetulnya kita tidak melakukan hal itu. Nah, kita tukar pendapat, suruh orang tersebut memikirkannya, dan ternyata dia bilang, oh ini ternyata tidak baik ya. Demikian juga. Nah, dari situ dia sudah mulai sadar sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung dituduh atau memerintahkan. Malahan kita ingin menuntut dia berubah. Yang kita tidak bisa seperti itu. Mereka harus dengan kesabaran. Kemudian, hubungan kita dengan orang itu bagaimana? Apakah sahabat dekat? Apakah orang yang kurang begitu dekat? Nah, itu kita harus tahu juga. Nah, lihat teman dia yang lebih dekat dari dia siapa. Bisa kita dekatin atau kita kasih apa istilahnya itu pendekatan yang baik lah. Nah, jangan sampai kita niat ingin meluruskan pandangan orang, malahan caranya yang salah. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan kita, memang sering bisa terjadi. Dan harus diingat juga harus dengan cara yang baik, cara yang sopan. Kemudian apapun reaksi atau tanggapan dia, apakah dia terima atau tidak, kita harus menerima juga. Nah, ingat kita tidak bisa memaksa orang lain berubah selain diri dia sendiri yang ingin berubah. Jadi kita bisa melakukan ya sesuai kemampuan kita, jangan dipaksakan. Ya, kira-kira demikian jawaban saya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bante, ini datang dari, wah namanya agak susah dibacakan Bante. Langsung saja ke pertanyaannya Bante. Sotiotu Bante, bagaimana cara pandangan kita secara Buddhis terhadap orang-orang yang mengambil keuntungan dari adanya pandemi COVID-19 ini, seperti menimbun masker dan APL dan lainnya? Apa akibat atau karma buruk bagi pelaku Bante? Ya, jadi dari siapa nih saudara?
namanya agak susah dibaca Bante. susah. Ini Ya. Boun DCH SKALA3. Ya. Memang kita bisa belajar dari situasi sulit situasi sekarang ini ya. Banyak komentar-komentar juga saya baca. Dari wabah Covid ini kita bisa belajar sesuatu yang bermakna. Dari orang yang dulu santai, nyaman, akhirnya tiba-tiba berubah, ya tertekan batinnya karena tidak siap menerima keadaan. Demikian juga ada beberapa orang atau oknum lah ya, memanfaatkan situasi sulit ini untuk mencari keuntungan. Dikatakan ada 3 bahaya, yaitu mencari keuntungan, pujian maupun kehormatan. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena dari hal-hal inilah nanti kalau tidak diwaspadai akan mendorong orang untuk melakukan hal yang tidak layak, tidak baik. Sepertinya apa? Karena ingin untung, karena keserakahan, ketamakan, ingin untung banyak. Akhirnya kesempatan ini ibarat kesempatan emas bagi dia. Nah, kalau orang lain melihatnya, wah ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Memang kita tidak bisa menolak ya. Kejadian itu emang terjadi, nyata. Nah, disinilah kita melihat sebagai Buddhis kita menyikapinya. Bahayanya dari keserakahan atau loba. Dari keserakahan ini, ketamakan ini, orang tidak lagi malu untuk berbuat hal-hal yang buruk. Yang dia pikir apa? Yang penting untung. Mumpung ada kesempatan. Yang dia tidak memikirkan keuntungan yang lain. Memang tidak baik. Tidak baik seperti itu. Sebagai umat Buddhis yang berusaha bisa berjualan dengan hal-hal dengan baik, misalnya dengan harga yang wajar, ya, dalam pencaharian benar sudah dijelaskan, dengan tidak menyakiti makhluk lain atau merugikan makhluk lain, ya, dengan tidak menipu dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi pegangan atau prinsip kita sebagai umat Buddhis bila dalam hal berdagang atau berusaha. Seminimal mungkin kita jangan sampai melakukan yang merugikan orang lain. Masalah penimbunan masker dan segala macam itu adalah sesuai pola pikirnya. Nah, dari tingkah lakunya itu kita sudah menilai kualitasnya seperti apa. Tadi dari orang yang sulit bisa muncul kepedulian. Kepedulian untuk dirinya sendiri, hanya untuk mementingkan diri sendiri, maupun ada kepedulian untuk orang lain. Jadi bisa saya lihat orang yang berbuat demikian, yang berdagang, mengumpul menimbun dan segala macam itu, dia hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Jadi peduli hanya pada diri sendiri, tidak mau berbagi dengan yang lain. Lalu kama buruk apa? Ya, selagi perbuatannya disertai dengan niat, apalagi keserakahan, ketamakan, dan itu merugikan orang lain, nah itu akan mengakibatkan karma buruk. Artinya karma buruknya akan mengikuti dia. Alam-alam tidak baik terkondisi, ketika karma buruknya terkondisi untuk berbuat, terlahir di alam tidak baik, ya akan terjadi demikian. Nah, kalau dia tidak melakukan hal demikian, malahan ini ternyata harganya mahal, dia beli dan dia jual lebih murah. Artinya apa? Dia bagi. Nah, dia berani membeli harga yang mahal tapi dia jual dengan harga yang tidak mahal. Artinya dia membantu orang lain. Nah, ini menjadi kebajikan. Jadi objek itu bisa menjadi hal yang baik atau menjadi hal yang tidak baik. Tergantung kita, niat kita. Contohnya aja, satu masker, satu kotak contohnya ya, misalnya 10.000, misalnya 50.000 atau 100.000. Nah, ketika kita beli 5.000, kita tidak jual sampai mahal-mahal, tapi sewajarnya. Nah, ketika kita beli mahal 100.000, kita ingin membantu orang lain yang sulit membeli masker, nah, kita jual dengan harga murah. Jadi di situ istilahnya kita tidak mencari keuntungan, melainkan mencari kebajikan. Nah, ini bisa kita sikapi. Satu objek bisa dua cara kita memperlakukannya. Nah, jika orang yang
mau belajar, mau hidup sesuai dhamma, dia akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan dhamma, sesuai yang bermanfaat dan juga mendatangkan kebajikannya. Ya, demikian kira-kira. Ya, artinya ketika kita berniat merugikan orang lain, kerugian itu pun akan datang kepada diri kita sendiri ya, Bante. Baik, pertanyaan selanjutnya Bante datang dari Maja Hindarto. Saya mau bertanya Bante, apabila seseorang mengalami kesulitan, kebanyakan orang tersebut lupa untuk berbuat baik. Apa karena terpikir terus kesulitannya? Bagaimana cara menyikapinya Bante? Terima kasih. Dari Bapak Mahinda ya. Pak Maja Hindarto. Maja Hinda. Ketika sulit, orang cenderung merasa sulit untuk berbuat kebajikan atau untuk peduli. Ini adalah wajar karena di dalam masyarakat memang berpandangan demikian. Kalau diri sendiri saja sulit, bagaimana mau membantu orang lain? Kalau makan saja sulit, bagaimana mau membantu orang lain? Nah, kita harus kembali lagi perenungannya. Kalau niat kita membantu, dia tidak akan ada beralasan. Saya misalnya sulit dalam hal apa? Oh, saya sulit dalam hal pekerjaan. Saya tidak punya uang untuk membantu orang. Tapi saya masih punya tenaga. Misalnya membantu dalam hal apa, kegiatan apa? Ikut bantu membagikan sembako, contohnya. Ya, kita tidak punya uang, tidak punya materi atau sulit, nah kita bisa bantu tenaga. Nah, itu dalam hal keluar kepada orang lain. Kemudian dalam keluarga, dalam sebuah keluarga misalnya kesulitan ekonomi. Nah, sebagai kepala keluarga perlu berjuang bagaimana mencari bantuan. Sulit apapun mencari solusinya. Nah, bagaimana bisa peduli? Nah, tentu bisa. Ketika peduli dengan sanak keluarganya yang takut kelaparan, takut kesulitan, itu juga kepedulian. Nah, kemudian kita timbul ingin membantu, ingin menyelesaikan kesulitan tersebut, ya mencari bantuan, mencari siapa yang bisa kita minta bantuan. Nah, itu juga bentuk kepedulian. Cuman kadang kita tidak menyadarinya. Nah, seandainya kesulitan yang sangat sulit sekali, sudah tidak bisa lagi buat apa-apa, melalui pikiran kita. Pancarkanlah kepedulian melalui pikiran. Semoga kita berharap semoga orang yang tertimpa musibah terbebas dari musibah, ya. Yang menderita terbebas dari penderitaan. Itu juga sifat peduli dari pikiran kita. Jadi dalam kesulitan terkadang orang yang tidak terlatih atau orang yang tidak tenang pikirannya atau kacau pikirannya memang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa peduli sama sekali. Masih tetap bisa peduli. Nah, seperti itu. Ya, baik. Bante, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Stefanus Tiohongki Setiawan. Pertanyaannya, umat kita kalau mendapatkan makanan kebanyakan kita tidak pernah berdoa sebelum makan. Tidak pernah berdoa sebelumnya. Maka parita apa yang cocok untuk berdoa sebelum makan, Bante? Ya, ini untuk siapa nih? Stefanus Tio. Stefanus. Memang sangat penting ya. Sebelum kita menggunakan kebutuhan pokok, dalam parita suci ada perenungan untuk merenungkan. Kita menggunakan kebutuhan pokok itu kita merenungkan. Kita menggunakan misalnya pakaian untuk menutupi diri, terhindar dari panas, menggunakan tempat tinggal yaitu untuk melindungi diri dari panas, dari cuaca. Jadi kita tidak melekatinya. Kemudian makan, kita merenungkan. Tujuan makan sesungguhnya adalah untuk bertahan hidup, tidak untuk bersenang-senang, tidak untuk bermabuk-mabukan. Mungkin yang pernah ikut jadi samanera, ya Pak Baja Samanera, biasa setiap pagi atau siang makan pasti ada perenungan. Itu yang biasa kami lakukan. Kemudian obat-obatan juga, saat menggunakan obat-obatan kita merenung juga tujuan dari obat tersebut adalah untuk meredakan sakit. Jadi doa dalam kata ini, satu, untuk
kita, untuk masing-masing orang bisa menjadi perenungan. Tapi untuk yang mendanakan, nah kita juga bisa berdoa untuk yang mendanakan. Seperti kalau setiap pagi atau setiap kali menerima dana makan, para biku atau samanera membacakan parita, yaitu ada parita pemberkah, memberkati atau pemberkatan. Nah itu seperti doa, mengharapkan semoga panjang umur, sehat, terbebas dari mara bahaya dan penyakit. Nah ini doa, doa kepada pihak yang memberikan dana atau yang menyediakan dana. Demikian juga di rumah kita bisa berdoa, walaupun tidak dalam bahasa Pali, dalam bahasa Indonesia, maupun bisa dalam hati, semoga yang menyediakan makanan ini sehat, bahagia, panjang umur. Kepada orang tua atau bapak ibu, misalnya bapak ibunya yang menyediakan makanan, semoga bahagia, sehat, panjang umur. Atau kepada kita belanjalah di mana, misalnya di toko makan, semoga pemilik toko itu bahagia, damai sejahtera. Itu sudah bentuk doa. Jadi bersyukur atas yang kita terima dan kita berdoa kepada pihak lain, semoga pihak lain juga bahagia, sejahtera. Nah ini kita sudah melakukan kebajikan juga melalui pikiran. Tentu harapan-harapan yang baiklah yang kita harapkan atau kita doakan. Nah demikian. Kalau parita, masa tadi parita itu bisa dari Sabitio, nah atau dari Sabbaroga. Ada di dalam parita, bisa dicari. Kemudian untuk perenungan juga ada di dalam parita. Ya baik, artinya ada parita khusus yang dibacakan ya Bante ya. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya Bante datang dari Pak Hongji. Sotihotu Bante, situasi ini kan kita belum tahu ya kapan berakhirnya. Seperti kita ketahui banyak yang berhenti bekerja, lalu kita juga harus terus berbuat baik seperti berdana. Pasti ini juga ada keraguan untuk melakukannya. Bagaimana seharusnya kita bersikap Bante? Pertanyaan ini mungkin sedikit ada kesamaan dengan pertanyaan yang dari Pak yang namanya tadi susah disebut Bante. Jadi maksudnya ini Bapak mengalami kesulitan dalam hal berdana. Ya, ada keraguan untuk melakukannya Bante. Keraguan dalam hal melakukan berdana. Berdana ya. Kepada siapa dana ini? Maksudnya mau berdana kepada siapa? Kalau niat untuk berdana, misalnya, saya mau berdana ke wihara, kita masih bisa mencari, maksudnya dengan transfer atau apa bisa. Tapi kalau mau menyerahkan langsung, mungkin ini agak sulit karena nggak boleh keluar. Nah ini menjadi masalahnya. Nah kembali lagi, niat kita berdana, niat Bapak ingin berdana, yaitu memberikan bantuan, memberikan materi kepada pihak lain. Tujuannya apa? Berbuat baik. Semoga orang itu bermanfaat dengan apa yang kita berikan. Nah, kalau emang itu tujuannya, Bapak bisa melakukan melalui transfer. Kalau melaksanakan dengan tangan sendiri, hadir sendiri, emang agak sulit karena kondisi tidak mendukung. Nah, tapi bisa dengan cara lain untuk berdana. Satu hal lagi, ketika berdana harus dengan keyakinan, tidak dengan keraguan-raguan. Nah, kalau ragu-ragu, harus diyakinkan lagi, mantapkan lagi. Nah, saya berdana tujuannya adalah untuk mengikis kekotoran batin saya. Itu apa? Keserakahan, kekikiran, dan untuk memupuk kepedulian saya kepada yang lain, untuk mengembangkan rasa karuna, kan? Karuna kan perhatian dan sebagainya, untuk membahagiakan orang lain. Nah, ini gitu. Jadi perlu direnungkan kembali sehingga tidak menyebabkan keraguan-raguan. Nah, kira-kira begitu. Ya, artinya kembali ke diri kita masing-masing Bante ya, untuk apakah berniat baik untuk berdana Bante ya. Baik, pertanyaan terakhir Bante datang dari Wawah Lim. Namo Buddhaya Bante, jika kita mendapat bantuan misalnya sembako, terus karena kita merasa sudah cukup, maka sembako itu kita berikan kepada orang lain. Apakah ini juga termasuk sifat kesombongan Bante? Ya, ibu atau Pak? Wawah Lim. Wawah ya. Ya, ibu. Ibu. Ya, ini sangat baik sekali kalau kita punya sifat seperti itu. Nah, ini artinya kita tahu bahwa situasi ini sulit. Dan kita tahu kalau kita tidak mengalami
tidak terlalu sulit lah, dalam arti masih bisa cukup membantu kehidupannya, menyokong kehidupannya, dan ada kepedulian ingin memberikan kepada yang lain apa yang sudah kita dapatkan. Memang kalau kita lihat cara sekilas seperti sombong, tapi ingat niat yang melakukannya itu jangan ada timbul kesombongan, tapi dengan kepedulian. Saya melakukan ini karena saya perhatian pada orang lain. Saya sadar kalau orang lain lebih membutuhkan. Jadi itu bukan timbul dari kesombongan. Lain ketika kesombongan muncul, oh saya mau dilihat supaya orang menganggap saya baik, menganggap saya sudah kaya, itu sudah timbul kesombongan. Tapi niat kita ketika memberi bukan untuk menyombongkan, tapi membantu yang lain dan sadar orang lain lebih membutuhkan, itu adalah dari karuna, sifat karuna, karena iba atau kasihan, ada perhatian dan orang lain, dan juga ada metta dan ada kedermawanan di situ, yaitu tidak menyebabkan kesombongan. Apabila kita sudah menjadi sombong, misalnya merasa sudah hebat, bisa berbuat lebih dari yang lain, itu timbul kesombongan. Kalau muncul bagaimana? Kita sadari, oh kita sedang sombong. Nah, kesombongan ini tidak baik, maka harus diwaspadai. Jangan pula kita merasa sudah gagal atau merasa kecewa kalau kita ini ada sedikit sombong. Nah, disadari kalau saya masih ada kesombongan, harus berusaha mengurangi kesombongan tersebut. Nah, demikian jawaban saya, kira-kira demikian. Ya, artinya ketika kita memberi karena kita merasa cukup, itu tentunya dengan niat meta ya Bante ya. Jika merasa itu tidak baik, maka sadari ya Bante ya. Baik, ya terima kasih Bante atas sharing Dhamma hari ini dan juga sesi tanya jawab hari ini. Bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa saya tanyakan pada hari ini, tapi sebisa mungkin nanti akan kami jawab di kolom komentar YouTube VDR. Ya, baik, selanjutnya ada beberapa pengumuman dari pengurus. Yang pertama, dalam rangka memperingati perayaan Waisak 2564 2020, Wihara Dharma Ratna akan mengadakan penyalaan 1000 pelita. Bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin berdana, bisa dengan sebesar 100.000 per pelita. Dana yang diberikan bisa ditransfer melalui rekening yayasan yang tertera di poster ini, dengan menambahkan angka 1 di angka nominal terakhir. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menghubungi beberapa kontak yang tertera di poster ini. Adapun perayaan Waisak tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2020 dengan detik-detik Waisak jam 17.44 WIB. Dhamma di sana akan diisi oleh Yang Mulia Biku Abhayando Thera dengan tema mengubah kegelapan menjadi terang. Baik, selanjutnya, walaupun kita merayakan perayaan Waisak tahun ini di rumah, namun Bapak Ibu teman-teman sekalian dapat melakukan beberapa hal berikut untuk memeriahkan Waisak di rumah. Jika sudah, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa memfoto dan memposting di akun sosial media kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk men-tag di @wiharadharmaratna untuk Instagram. Di Facebook ada Wihara Dharma Ratna Tangerang. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Waisak VDR dan hashtag Waisak di rumah aja. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya masih dalam perayaan Waisak, Wihara Dharma Ratna juga mengadakan lantunan dan ulasan syair Dhammapada. Ini sudah berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 1 Mei hingga 4 Mei. Ini sudah berlangsung dari tanggal 1 dan 2. Bapak Ibu bisa melihat cuplikannya di akun YouTube Wihara Dharma Ratna. Dan nanti malam pukul 7 malam sampai jam 8 malam itu akan ada Yang Mulia Biku di Rasarano dan Yang Mulia Biku di Racito yang akan mengisi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di akun YouTube Wihara Dharma Ratna.
Ya, baik, demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan Puja Bakti online hari ini. Tetap terus jaga kesehatan di rumah aja dan selalu melakukan kebajikan dimanapun berada. Sekian dari saya, terima kasih. Sotiotu Namo Buddhaya. Puja Bakti akan ditutup oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah puja bakti pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan pelimpahan jasa berawalkan kata etawata. Handak mayang etawata tiadipati danang karomase Ca'amehi sambatang punya sampadang Sabi dewa nomo dantu Sabba sampati siddhya Etawata ca'amehi sambatang punya sampadang Sabi buta nomo dantu Sabba sampati siddhya Etawata ca'amehi sambatang punya sampadang Sabi satta nomo dantu Sabba sampati siddhya Akasata cabumata Dewa naga mahitika Punyantang anumoditwa Rakantu loka santikang Akasata cabumata Dewa naga mahitika Punyantang anumoditwa Imang rakantu ratakang Idang bunyatinang hotu Sukita hontu nyatayo Idang bunyatinang hotu Hontu nyatayo Idang bunyatinang hotu Sukita hontu nyatayo Dewa wasatu kalena Sasa sampati hotu ca Pito bhavatu loko ca Raja bhavatu dhammiko Akasata cabumata Dewa naga mahitika Punyantang anumoditwa Cirang rakantu sasanang Akasata cabumata Dewa naga mahitika Punyantang anumoditwa Cirang rakantu desanang Akasata cabumata Dewa naga mahitika
punyantang anumoditwa imang rakantu watukang akasata cabumata dewanaka mahitika punyantang anumoditwa cirang rakantu thayake sada cabumata dewanaka mahitika punyantang anumoditwa cirang rakantu mang pare. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Ya, puja bakti pada kesempatan hari ini telah selesai. Marilah kita mengucapkan kalimat metta bersama-sama. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bhikkhu Sangha meninggalkan Dhammasala. Ya, bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin melakukan dana paramita, bisa langsung saja men-scan kode QR yang tertera di layar kaca Anda. Ya, pembayaran ini bisa dilakukan di beberapa aplikasi pembayaran. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa langsung men-scan atau bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih.